Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saya bisa ketemu adik-adik sekalian ya. Meskipun hanya lewat online, nah di sini ini sebetulnya kita juga terpapar oleh cyber attack ya. Apakah itu mau kriminal, apakah itu mau sifatnya cari uang, ataukah hanya untuk hobi-hobi aja intermezzo. Salah satunya ya seperti ini, ada perubahan lifestyle. Jadi di sini efek dari COVID-19 itu serangan cyberkriminal itu makin meningkat di mana-mana di seluruh dunia. Jadi karena adanya remote workers yang kita itu sekarang pakai Zoom, kemudian pakai WA untuk komunikasinya dan sebagainya, masalah social engineering ini akan sangat sangat meningkat statistiknya. Jadi di sini ada 11 data statistik ya. Jadi 95% serangan cyber security itu disebabkan ternyata oleh human error. Jadi misalnya adik-adik kok WA-nya dibajak, ya salahnya sendiri kenapa ngeklik link yang kamu tuh nggak tahu gitu. Ya, jadi salah satunya contoh seperti itu. Terus kemudian information security market itu diramalkan akan naik ya 170,4 miliar di tahun 2022 ini datanya benar. Kemudian 88% organisasi itu akan terpapar. Nah, phishing, tapi spear phishing ya tahun 2019 ini, sekitar tahun 2019 itu 88% organisasi kena spear phishing. Apa itu spear phishing? Jadi spear phishing itu kita ini dikasih email, jadi orang tuh sebetulnya inginnya tuh nge-hack kita melalui secara resmi ke email account perusahaan kita. Tapi dia bilang, aku nih sedang di pesawat loh, tolong dong check-in itu saya tuh ada rapat jam berapa ya, tolong dong dibukain email gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi dibuka email ternyata ada link-link yang menuju ke site yang itu untuk minta kita untuk username password kita. Contoh-contoh seperti itu. Terus kemudian 68% pemimpin itu merasa ada attack resiko cyber security itu meningkat banget ya. Kemudian dan ini anehnya hanya 5% perusahaan di seluruh dunia sudah menggunakan cloud dan sebagainya, hanya 5% yang foldernya betul-betul terproteksi. Itu artinya kan ngeri banget ini ya. Jadi kalau kita ini sudah dihadapkan industri 4.0, tapi kita sendiri secara security nggak siap. Nanti kita akan lihat masalah-masalah terbesar di tahun ini, tahun 2020 ya maksudnya bukan tahun 2020, itu data historinya tuh hampir 100% cyber attack itu kebanyakan menyerang IoT devices. Going at Halo, ya. Kemudian 45% itu hacking, 17% itu malware, dan 22% itu phishing. Jadi phishing itu ngambil data, tapi kita tuh nggak sadar gitu ya. Kemudian 1 Januari 2005 sampai 31 2020 ada 11.762 serangan. Ini informasi dari IT Theft Resource Center ya. Kemudian kebanyakan kasus di email ya itu tuh menggunakan ekstensi dot ya untuk dokumen yang itu gangguan melalui email attachment spam itu 37% dan executable file hanya 19,5%. Sehingga dan 300 billion password, jadi miliar password itu digunakan oleh human dan machine. Jadi betul-betul ini padat sekali, itu akan saya sharing ya di sini. Minta tolong saya bisa sharing, Mas? Oh, enggak, Bu. Tuan. Sekitar Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, ini ya. Malam ini kita akan membahas gara-gara cyber security, kenapa? Katanya kita di tahun 2000 ya. Ini kita masuk ke industri 4.0, bahkan sekarang kita sudah masuk ke industri 5.0. Ya, yang intinya di personalization dan juga adanya yang paling berat ini
ciri khasnya itu adalah cyber physical system, di mana setiap devices itu saling terkoneksi satu sama lain melalui internet ya, melalui internet terkoneksi, ada cloud, ada artificial intelligence, ada machine learning. Nah, itu semua mengakumulasi cyber attack. Ya, jadi kita tuh makin nggak aman makin ke sini dengan adanya teknologi baru ini. Ya. Tapi mau nggak mau kok harus ke sana gitu ya. Nah, ini hanya untuk acuan aja tambahan bahwa kita acuannya ke sini. Ini salah satu teknologi yang mendukung untuk industri 4.0 itu adalah IoT ya, cyber physical devices ya, cyber physical system, oke, yang mengkoneksi devices ya melalui cyber ya, internet. Nah, efeknya di sini ada cyber security, privacy dan transparansi. Jadi kita main akan bicara di blok ini. Karena bloknya banyak sekali untuk mendukung industri 4.0. Kita akan bicara di sini. Oke. Lanjut. Nah, ini saya setel dulu ya videonya, bisa dilihat nggak? Bisa lihat nggak, Dek? Bisa? Tapi untuk videonya belum Bisa lihat? belum terplay. Halo, bisa lihat nggak? Halo? Untuk videonya belum terplay. Belum kelihatan? Hah? Iya, masih Belum? ke PPT tampilannya. Oke, sebentar saya uninstall dulu. Oke, ini ya, udah bisa kelihatan ya? Kelihatan? Sudah, Bu. Ya, ini yang akan saya mainkan ini adalah salah satu video YouTube ya tentang virtual assistant. Bagaimana industri 4.0 bahkan saya bilang 5.0 karena feature ini tuh mau main ke human augmentation. Jadi membuat manusia bekerja sama dengan robot, membuat manusia itu menjadi superhuman. Yang kita lihat nanti kita bahas ya di sini. Coba kita lihat dulu ceritanya di sini. Oke, itu tadi salah satu contoh apa namanya
Tapia ya. Tapia itu salah satu contoh robot virtual assistant. Jadi nanti kita tuh sepertinya ke depan itu sudah nggak butuh pembantu rumah tangga. Ini harganya 14.500 kalau mau beli ya. Jadi di sini ini yang buat Jepang ya pertama kali. Di sini kita betul-betul IoT devices itu terkoneksi dengan tadi ya beli lipstick ya. Wah lipstikku habis, tolong dong beli lipstick gitu kan. Terus kemudian lagi dia bisa mengingat dengan machine learning-nya bahwa dia terakhir kali call ibunya jam berapa sehingga diingatkan lagi gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tadi apa daily activities-nya, rapat jam berapa dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh teknologi berbasis IoT dan artificial intelligence. Dan di sini Tapia ini ternyata masih tidak seindah dari ceritanya. Dia ternyata masih bisa dibobol. Jadi ada hotel namanya, kalau hotel kita di sini juga ada ya Airbnb gitu ya. Dia menggunakan robot ini, menggunakan AI ini ya, si Tapia. Nah, Tapia ini ditaruh di hotel. Nah, ternyata ada hacker yang menyerang Tapia ini sehingga kegiatan tamu di situ itu semua terrecording. Nah, videonya itu disebar ke dark web ya, kemudian dijual. Nah, terus kemudian Airbnb hotel itu kemudian dituntut gitu karena kenapa kok dia bisa saya pas di sana kok bisa bocor itu data-data saya gitu. Nah, ini ternyata memang ke sini itu tuh makin lama tuh kita makin nggak aman gitu ya. Kamera kita dan sebagainya itu membuat kita tuh diketahui dimanapun juga. Nah, ini juga kasus di Amerika, barusan aja terjadi Februari tanggal 5. Ya, tanggal 5 2021. Di sini jadi dia berbasis IoT ya, jadi sudah smart grid gitu. Nah, ada menggunakan basis IoT, ada serangan dari hacker. Nah, hacker ini mengatur level kloridanya. Jadi asam klorida ya, sodium klorida atau NaCl di dalam air itu kan maksimal harusnya amannya itu 200 mg per liter. Nah, itu dibuat sampai 11.000. Ya. Nah, pada saat dia mengotak-atik sistem itu, gerakan mouse-nya naikin level dan sebagainya itu bisa dilihat oleh pengawas gitu. Nah, ya. Nah, tapi karena mencapai 11.000 otomatis karena di situ sudah menggunakan sistem IoT juga, alarmnya bunyi gitu. Ini levelnya kok sampai berbahaya. Nah, terus punya usut, terjadilah artinya ini kita belajar dari cyber security. Amerika yang dia pusatnya teknologi aja masih kebobolan. Dan sini memang terekspos pada tahun 2020, 100% cyber attack itu penambahannya itu ada di teknologi IoT, serangan di IoT. Ya. Itu di situ. Itu contoh di Amerika Serikat ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa cyber security. Nah, jadi di sini kita lihat masalahnya makin rumit karena kan efek dari COVID semua orang tuh harus kerja jarak jauh. Efeknya apa? Untuk mesin seperti tenaga listrik dan sebagainya itu dipantau dari jarak jauh. Efek dari jarak jauh ini kita menggunakan software yang kita namakan ini kemarin barusan kebobolan juga. Jadi yang Amerika ini menggunakan TeamViewer untuk mengakses remote access. Pernah pakai TeamViewer belum untuk remote access? Pernah untuk yang ERP kemarin. Pakai ya? Iya. Itu ada link-nya itu juga. Kemudian, nah efek-efek dari seperti itu, pekerjaan seperti ya TeamViewer dan sebagainya itu bisa dibobol. Nah, nah itulah sebabnya kita cek di sini. Jadi 100% cyber kriminal itu adalah terinfeksinya IoT devices gitu. Jadi ternyata belum mature ya perkembangan teknologi IoT. Jadi enkripsinya kadang belum ada ya dan seperti itu. Terus kemudian IoT devices kontribusi 32,72% to mobile and Wi-Fi infection. Jadi efek dari itu dia 32,72% ya. Jadi kalau ada attack di situ ini informasi dari Nokia. Ini untuk tahun 2020 ya semuanya ini. Terus ransomware.
Nah, ini ransomware itu jadi senang ini efek COVID ini orang pada kerja jarak jauh, apalagi yang paling sering diserang itu adalah bidang kesehatan. Karena jadi ransomware itu akan ngecek organisasi itu, cari organisasi yang dia itu sangat tidak bisa bekerja kalau tidak pakai online. Contohnya dokter, ya. Dokter itu karena jarak jauh dia berusaha menggunakan telehealth untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, ini merupakan big threat connection dari IoT devices juga. Oleh karena itu untuk mencegahnya sebetulnya salah satunya adalah NAT. NAT itu apa? Jadi kalau kita terkoneksi di internet, komputer kita itu akan terdeteksi network address-nya. Nah, ada software yang kalau kita security-nya bagus, itu NAT kita itu akan disembunyikan gitulah atau dibuat nggak cetol gitu ya, nggak jelas gitu. Jadi disembunyikan gitu real address-nya. Sehingga kita akan terlepas dari bahaya hacker itu. Kemudian 26,6% ya infeksi itu disebabkan oleh device yang berbasis Android. Nah, ya adik-adik ya, ini harus sering update patch ya. Di sini maka ini malware itu banyak terjadi di Android. Kebetulan saya pakai iOS itu nggak begitu banyak masalah ya, belum begitu banyak masalah. Nah sekarang orang mendewat dulu ya, zaman dulu sampai kita tuh kalau pengadaan IT di pemerintah mintanya OS-nya itu adalah Linux ya, Linux. Nah sekarang malah yang jadi serangan tuh berbasis Linux, ya, IoT berbasis Linux jadi serangan ini. Terus 28,92% itu dari Windows PC connect ke mobile network melalui USB dongle dan Wi-Fi. Biasanya koneksi itu akan mudah keserang karena enkripsinya nggak ada, lemah. Ya. Nah, dalam pandemik ini 30% pertumbuhan 2019 ini mobile malware infeksinya banyak terjadi di mobile ya, 30%-nya pertumbuhannya seperti itu. Kemudian remote access to corporate server selama WFH ini itu juga tinggi karena orang-orang kan bekerja dari jarak jauh, tapi saya sudah cerita menggunakan remote access. Nah, remote access itu bisa ada AnyDesk, TeamViewer, atau kita langsung pakai remote access dari Windows itu sendiri. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati pada saat koneksi point to point-nya ini, maka di tengah jalan ada man in the middle attack ya nanti. Terus 98% IoT device itu tidak terenkripsi. Nah, jadi karena teknologinya memang masih belum matang gitu ya. Sehingga confidential data kita terdeteksi. Nah, ngerinya kalau kita punya kamera, CCTV, kamera seperti tadi tapi ya gitu ya. Ada top 10 kamera, virtual assistant itu yang bagus sekali. Bahkan kalau adik-adik, kan anjing itu lucu ya. Itu kita bisa punya anjing tapi nggak najis karena ada robot anjing. Itu betul-betul persis banget ya. Anjing sampai kalau dia digini-giniin gitu ya, ikut senang, bisa ketawa, nemenin main, dan sebagainya. Bahkan di Jepang itu sudah malas nikah, ya, karena ada robot gitu ya, berbasis AI. Misalnya kalau laki ya nikah dengan robot perempuan gitu ya, dan seterusnya itu. Kemudian dari IoT device itu serangannya itu levelnya medium sampai tinggi, jadi nggak ada yang ringan, medium sampai tinggi. Jadi dibobol datanya, kemudian diambil passwordnya, direkam aktivitasnya, di spy dan sebagainya. Nah ini apalagi sekarang itu kan ada Bluetooth ya, BLE itu Bluetooth low energy dan 5G ya, 5G juga untuk dengan adanya bandwidth yang makin besar, makin senang pakai IoT devices kan, nah, makin banyak serangan. Ini contoh serangan pada tahun 2019. Ini kebanyakan ini kaitannya semua IoT devices. Ini tadi yang saya ceritakan, Tapia ini berhasil dibobol, sehingga orang yang nginep di situ tuh aktivitasnya terekam dan itu dijual. Ya. Nah, terus kemudian Amazon, ya, Amazon sendiri punya perusahaan namanya Ring. Dia itu juga membuat seperti kamera gitu ya, smart kamera. Itu ternyata juga bisa dibobol. Ya.
Jadi dia bisa dibobol sehingga dengan melalui kamera itu kita bisa spying tentang family di sana gimana, terus bisa mengambil password dari WiFi. Terus kemudian ada lagi malware ya. Jadi kalau IoT devices itu kebanyakan serangannya melalui malware ya. Malware itu. Terus kemudian ini tadi ada juga seperti ini ya, apa namanya? Microsoft, ada Google dan sebagainya ini ya. Hati-hati kalau mau beli kamera ya, IoT kamera devices yang terkoneksi internet. Hati-hati, betul-betul yakinkan bahwa itu aman gitu ya. Karena selama ini kayak Zomodo ini, kemudian apa namanya, TP-Link itu masih terpapar, ini terpapar semua ini ya. iWheel, Mercury, Momentum, dan sebagainya itu masih bisa dihack gitu ya. Ini contoh lagi. Nah, mainan anak-anak itu juga ada IoT devices-nya ini, ternyata bisa dibobol. Ya. Jadi ini ada perusahaan dia punya tablet, ya, tablet itu untuk mainan anak-anak itu dibobol sehingga anak-anak itu mendapat kiriman message dan dia juga lokasi anak itu di mana, nah itu bahaya sekali, bisa nanti penculikan dan sebagainya kan. Terus kemudian smartwatch ini hati-hati juga, smartwatch ini juga kita bisa nggak aman nih karena kita di lokasinya di mana terdeteksi gitu ya. Nah, nih ada TikTok track ya, ini mengekspos apa namanya GPS data kita. Terus ada lagi smart speaker. Nah, ini bahaya lagi. Jadi kalau di Apple itu kan ada Siri, terus kemudian Google Home, terus Amazon. Itu ternyata speakernya itu, smart speakernya itu nanti datanya itu bisa employee di Google, di Apple itu bisa mendengarkan gitu. Kalau dengerinnya nggak apa-apa, yang diomongin umum nggak masalah, tapi kalau agak rahasia jadi masalah. Kemudian ini ya, IP security camera, baby monitor, smart doorbell, semuanya ini sampai sekarang ini masih sangat mudah untuk dibajak IoT device ini untuk spy di owners-nya. Oke, ini attack-nya. Terus kemudian apa berarti definisi cyber security kalau gitu? Nah, ternyata cyber security itu definisinya macam-macam ya. Ada perspektif dari banyak pihak. Nah, jadi di sini saya perlu diketahui bahwa cyber security merupakan bagian dari information security. Nah, kalau information security itu dia lebih luas karena apa? Dia itu akan mengawasi keamanan sistem baik itu berbasis teknologi maupun bukan. Misalnya medical record ya itu berbasis paper. Nah, keamanan sistem berbasis paper pun juga akan menjadi domainnya information security, tetapi bukan domainnya cyber security. Jadi cyber security hanya untuk menangani hal-hal yang terkait dengan proses yang berbasis IT, menyimpan data, memproses elektronik data. Ya. Misalnya kita nulis password ini di kertas ya, passwordku, username-ku ini, emailku, passwordnya ini. Terus kemudian kita tinggal letak gitu ya, dipakai orang. Terus untuk nge-hack dan sebagainya sampai rusak datanya di server karena kita adminnya SIM akademik misalnya UII gitu ya. Saya karena orang udah tua gitu nulis gitu di kertas. Nah, efek dari penulisan saya di kertas ini bukan termasuk domainnya cyber security, meskipun dampak dari itu akan sangat signifikan. Nah, cyber security kalau menurut definisi secara individual itu artinya kalau saya sebagai individu maka cyber security saya pengennya data personel saya nggak bisa diakses oleh siapapun yang tidak berhak. Ya. Dan IT devices saya jangan sampai ada malware gitu. Tapi lain nanti small business owner penekanannya pada bisnisnya. Dia nggak mau data-data kredit card itu terekspos, ya. Jadi harus diprotek dan standar dari data security itu harus betul-betul diterapkan pada saat transaksi. Misalnya kita pakai Shopee, pakai apa itu kita harus merasa aman gitu. Ya, small business yang nyantol di sana. Kemudian online business, ya. Server itu inginnya semua server itu diprotek dari attackers. Jadi kalau misalnya kita hosting di mana gitu ya untuk online business atau misalnya kita punya toko di Shopee, saya pengennya jangan sampai ada attack. Jadi server kita aman gitu loh.
Nah, kalau kita punya jasa service provider, maka saya harus bisa yakin bahwa misalnya saya pakai AWS ya, Amazon Web Services, saya harus yakin bahwa data center saya itu nanti selamat gitu. Karena di situ banyak data konsumen-konsumen saya dari rumah-rumah yang mungkin dia menitipkan datanya ke situ. Gitu. Nah, lain lagi government. Government definisi cyber security nanti akan diklasifikasikan berdasarkan berrelasi dengan hukum, politik, prosedur, dan teknologi. Nah, itu. Nah, cyber security ini targetnya, goals-nya itu agak menjadi shift ya, terjadi perubahan. Tapi shift-nya itu bukan di goals-nya, tetapi teknologi, policy, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai goals itulah yang berubah. Ya. Jadi perubahannya itu ada di perubahan teknologi, ada di perubahan model sosialnya. Sekarang itu sosmed itu jadi banyak gitu ya, macam-macam sekali. Kemudian ada economic modelnya. Nah, sekarang e-commerce dan e-business semuanya berkembang. Kemudian ada political shift-nya dan ada outsourcing. Nah, yang menyebabkan cyber security itu ya terjadi penggeseran perubahan itu dari perubahan teknologinya. Sekarang ada digital data, datanya itu digital. Kalau dulu analog agak susah ya, apalagi bentuk paper. Kalau kita mau mencuri sesuatu harus buka ruangan dan sebagainya itu yang diprotek betul-betul. Kalau nggak datang ke ruangannya nggak bisa. Terus ada internet, ini juga menambah enak tapi juga buat nggak enak juga. Jadi seperti dua mata pisau ya. Terus ada lagi nih sekarang cryptocurrency ya seperti Bitcoin, tahu nggak Bitcoin sekarang tuh keuntungannya tuh 40.000% kalau kalian mau lihat perkembangannya. Mana ada semua investasi yang kita untungnya tuh bisa perkembangan sampai sekian. Ini lagi in banget. Bahkan jadi BI sedang berusaha membuat seperti Bitcoin versi Indonesia gitu ya. Karena sekarang tuh memang sedang tapi orang Islam juga harus hati-hati apakah ini halal atau haram ya. Nah, cryptocurrency ini menyebabkan juga masalah cyber attack itu menjadi makin rumit. Gitu. Nah, sekarang karena pandemi, mobile workforces dan remote access itu menjadi sesuatu yang biasa. Adanya Zoom, itu kan ada hacking di Zoom, ya kita data-datanya dicuri, terus lewat TeamViewer kita bisa ikut-ikut merubah data yang ada melalui TeamViewer itu. Kemudian ada IoT, ini IoT-nya juga belum terenkripsi sehingga data yang lewat di situ itu bisa dicuri dan kita bisa masuk ke situ gitu ya. Karena username password kita nggak terenkripsi sehingga bisa diketahui sehingga hacker bisa masuk. Ada lagi big data, artinya apa? Kita itu datanya udah kesebar di mana-mana ya, siapapun kapanpun bisa ambil ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada juga social shifts. Kita sekarang jarang bertamu ke rumah silaturahmi, tapi kita lewat WA, terus karena pandemi lewat Zoom dan sebagainya. Nah, ini akan meningkatkan social engineering attack, ya cyber attack yang sifatnya social engineering ya. Nah, seperti itu. Jadi kita social engineering-nya itu apa? Nah, economic model shift, sekarang ini ada e-banking, ada internet, dan sebagainya. Nah, yang paling bahaya lagi ya, dalam economic model shift ini, semua data sudah tersimpan dalam bentuk elektronik digital, sehingga desain software, desain produk, dan sebagainya bisa kita curi. Bahkan ada perusahaan ya dengan China dan Amerika, itu tadinya itu dia itu bekerja sama, outsourcing ke Amerika di sini ya. Kok tiba-tiba menghentikan kontrak gitu. Kenapa gitu? Kok sekarang nggak sama dia nih perusahaan? Ternyata perusahaan ini membayar orang yang kerja di perusahaan B ini untuk mencuri data copyright-nya, desain produknya. Setelah desain produknya itu dicuri, diambil, terus dia membuat sendiri. Nah, ini dia sekarang transaksi sendiri sudah nggak lewat ini perusahaan ini. Ini karena ada economic model shift ya. Jadi di sini ada outsourcing ya. Jadi misalnya saya kayak Apple nih ya.
Apple ada di Amerika, tapi dia dibuat juga di Cina. Otomatis di sini copyright-nya kan bisa ditiru gitu ya. Makanya kan banyak sekali peniruan-peniruan seperti itu. Dan meniru itu sekarang mudah. Terus kemudian ada political shift. Sekarang ini government juga memanfaatkan pemanfaatan cyber ini ya, data-data di cyber, big data dan sebagainya. Contoh, ada influencer, buzzer dan sebagainya. Terus kemudian pemilu itu juga cyber attack bisa gampang sekali asal kamu bayar saya, nanti saya naikin anunya, poolingnya, nilainya gitu ya. Makanya kemarin waktu pemilu yang lalu servernya aja gonta-ganti jumlahnya itu kok nggak konsisten. Hari ini jumlahnya sekian, di hard copy-nya sekian, di online-nya sekian ya. Nah, itu salah satu politik pun sekarang memanfaatkan data itu, dan itu menyebabkan terjadinya cyber attack-nya itu makin meningkat lagi karena makin banyak model-modelnya. Nah, yang perlu dilihat bahwa sebetulnya apapun itu, kita harus bisa mengurangi resiko dari adanya perkembangan teknologi cyber ini. Nah, jadi bagaimana caranya mengurangi resikonya dari cyber security dengan cyber security. Di dalam cyber security sebetulnya itu ada 3 ya, hal yang harus dipertimbangkan, ya, yang akan menjadi acuan tujuan utama dari cyber security. 1, confidentiality. Ya, CIA. Jadi CIA itu artinya bukan punyanya Amerika itu, tapi di sini confidentiality artinya data dan informasi itu hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Ya, authorized user only. Jadi jangan sampai data medical record diakses oleh siapapun untuk nanti bisa digunakan tujuan politik menjatuhkan seseorang. Ini kalau sampai ada seperti itu, maka confidentiality dari sistem informasinya jelek. Ya. Terus yang kemudian integrity. Integrity itu berarti bahwa datanya itu akurat. Jangan sampai, nah sekarang yang kita kasus ya, COVID di pusat itu datanya kok kenapa lebih banyak daripada data sesungguhnya di sini, atau yang di daerah lebih banyak daripada yang di pusat. Ini gimana gitu? Jadi data kok nggak akurat gini ya. Nah, jadi integrity-nya untuk data informasi COVID ini sebetulnya masih masalah juga. Gitu. Jadi integrity itu ensuring the data are accurate dan complete. Artinya jangan sampai ada orang yang tidak berhak mengubah ikut mengubah gitu loh. Misalnya ya, data medical record hanya boleh diubah oleh dokter. Tapi kenapa pendaftaran billing ikut mengubah-ubah ini medical recordnya? Kode penyakitnya dirubah dari tadinya penyakit flu menjadi penyakit apa gitu, kanker. Makanya BPJS itu termasuk agak bangkrut selain karena dikorupsi juga, tapi juga salah satunya adalah ini salah kodifikasi. Nah, ini ya. Jadi data ensuring data itu integrity-nya bagus. Nah, kalau ada data dikirim ke data destination, tapi ternyata belum sampai ke sana datanya sudah dicuri orang, curi hackers, maka kejadian ini disebut pencurinya ini namanya man in the middle attack. Datanya diambil dulu, dirubah di sini, terus nanti dikirim ke sini, tapi data yang dikirim ke sini data yang salah. Nah, ini sekarang sedang terjadi, misalnya kalau kalian mengikuti ya kasus-kasus ya politik gitu ya, untuk mendeteksi target-target itu, ini nih data-data ini diambil di tengah, ada middle man in the middle attack-nya. Jadi datanya itu sebetulnya nggak dikirim ke sana, datanya membelok dulu. Nah dari sini dia yang jawab, bukan orang yang tujuan kita yang jawab. Nah, gitu. Kemudian availability. Ini juga sering jadi serangan cyber attack, terutama DDoS, Distributed Denial of Service. Availability, misalnya saya butuh informasi tentang IPK saya. Begitu saya online ke gateway, jangan sampai saya online tuh sampai sampai berhari-hari nggak online nggak muncul. Selalu muncul akhirnya data tidak dapat diakses. Data tidak. Nah, kalau seperti itu cek di tempat lain gitu enggak. Nah, artinya ada kemungkinan mungkin servernya ini di hack, yaitu dengan denial of service ya. Nah, itu artinya apa?
CIA goals ketiga dari cyber security terganggu, yaitu availability, karena informasinya nggak bisa saya peroleh dengan cepat, bahkan macet, ya, seperti itu. Nah, ini biasanya serangannya itu distributed denial of service. Itu biasanya nanti ada robot nyerang server itu, dan robotnya ini pakai zombie, dia itu akan menggunakan perintah, kalau nggak ping, ya ping itu kita buat request, terus atau kita refresh terus, itu robotnya itu melakukan itu terus tiap detik itu sampai berapa kali. Jadi itu ya tujuan dari goals dari cyber security. Terus kemudian di sini, terus itu kalau kita mengurangi resiko dengan melihat goal dari cyber security. Terus kemudian kalau kita melihat dari ini ya, human perspective, di sini ada beberapa di sini ini ada beberapa resiko di cyber security. Ini ada dari human perspective, ada privacy risk, ya. Benar-benar. Di sini ada privacy risk, ya. Kemudian ada financial risk, ada professional risk, ada business risk, dan personal risk. Jadi privacy risk itu kita resikonya bahwa data kita tuh hilang kontrol. Contohnya sekarang ini sudah nggak bisa dihindari, lokasi kita itu di mana aja bisa ketahuan. Ya, apalagi kalau kita mau pakai mobile device-nya location-nya on. Seperti itu. Kemudian financial risk, ya, ini bisa misalnya kita pakai e-banking dan sebagainya, itu bisa ada kemungkinan resiko direct atau indirect loss. Jadi kalau direct loss, ya, kita data username password kita dicuri, kemudian pada saat itu kita tuh mengirimnya bukan ke bank mandiri, tapi mungkin ke tempat lain gitu ya, ke hackernya itu. Terus kemudian kita juga bisa kena resiko profesional, misalnya data karena kita pakai WA, chatting kita WA sekarang kan digunakan politik, WA-nya dicuri, kemudian untuk menjatuhkan profesionalisme kita. Ya. Itu. Kemudian bisnis risk juga sama, ya, kita bisa mencuri copyright, terus atau juga bisa menjatuhkan seperti pakai WikiLeaks dan sebagainya itu, dia bisa tahu bahwa data-data perusahaan, ya, bahwa data ini melakukan ini pada tanggal sekian dan seterusnya. Terus kemudian personal risk, ya, contohnya kita kalau punya handphone, hati-hati ini jangan sampai data itu bisa diakses. Apalagi ternyata kalau kita tuh mengiris dan menjual ini belum terhapus semuanya. Jadi akan ada personal risk seperti kasusnya Giselle itu, ya, data pribadinya tersebar sedemikian rupa sehingga sampai dia ya malu lah gitu ya. Itu. Berikutnya di sini kita lihat jadi common cyber attack-nya ini bisa satu dia menimbulkan, jadi cyber attack itu ada beberapa tipe. Satu, dia bisa membuat kerusakan. Jadi exploit attack dia itu membuat kerusakan, tapi ada juga yang nggak membuat kerusakan. Tapi dia impersonation, data interception, dan data theft. Jadi nggak merusak, tapi dia cuma nyuri data, tujuannya ada untuk mencari uang gitu. Terus kemudian beberapa ada yang berupa malware, poisoning, dan ada advertising tapi salah penyalahgunaan advertising. Advertising istilahnya. Terus kemudian kita nanti akan belajar bagaimana cyber attack mengeksploitasi sehingga kita perlu melakukan maintenance dari infrastruktur kita. Di sini. Nah, ini damage, ya. Ini ada beberapa. Jadi kadang-kadang dia itu hacker itu nyerang itu tidak semata-mata cari uang. Tapi kadang-kadang dia memang tujuannya untuk merusak.
entah itu financial, military, politik. Ya. Nah, ini contoh yang rusak itu DOS, denial of service attack, distributed denial of service, botnet, dan zombie. Ini contoh-contoh serangan. Jadi apa itu DOS? Di sini ya, DOS dan DDoS itu hampir sama. Bedanya DOS itu kalau tidak terdistribusi, tapi DDoS itu distributed. Jadi beberapa komputer di sini, ya ini ada hacker ini ya yang mengontrol. Ya. Ini ada terkoneksi di internet. Ya. Nah, di sini dia ini akan dimasukin malware, ya macam-macam cara memasukin malware. Misalnya ada hole dia dikirim atau lewat email atau dia download software. Misalnya kalian sering main game nih ya. Main game itu kan sering banyak itu pada saat mau download game atau mau atau ditawari macam-macam, coba download ini sebagainya. Nah, pada saat download itu kalian sebenarnya disisipi malware. Nah, di DOS itu dia akan mengirim perintah-perintah ke komputer-komputer yang terkoneksi ini, nanti robot itu dia akan menyerang komputer tujuannya, sehingga efeknya apa macet, pokoknya komputer target ini, sistem target ini nggak akan bisa diakses. Dan ini sangat ini ya dimanfaatkan oleh perusahaan kompetitor. Jadi kita pengen kalau bisa ya UI itu nggak maju deh. Sekarang ya, layanan SIMA Akademi dibuatnya enak supaya dia kan kesannya jelek deh. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dia membayar seorang hacker, membayar orang hacker untuk mengganggu, membuat damage perusahaan kompetitornya. Gitu. Ini sekarang lagi tren dan 50% ini ya tahun 2017 ini menurut laporannya Kaspersky itu dari 50% itu DDoS itu serangan DDoS itu karena efek dari kompetisi bisnis. Jadi DDoS itu menyerang LAN sehingga efeknya kalau adik-adik merasa kok tiba-tiba lambat ya gitu ya. Perlu aware serangan-serangan seperti itu. Terus ada juga serangan yang berupa merusak data. Jadi hacker akan merusak data, ya. Dia mencuri. Nah, seperti ransomware itu ya, hati-hati ransomware kemarin itu nyerang rumah sakit. Alhamdulillah, software-software yang saya buat itu, ya, yang diinstal di beberapa rumah sakit nggak ada yang kena ya. Karena di sini saya membedakan infrastruktur itu berbagai macam. Jadi ada ada yang sifatnya harus pakai basis web, ada yang sifatnya dia tetap berbasis desktop, ada yang dia harus pakai mobile, ada apa itu kita identifikasi. Sehingga alhamdulillah aman sama sekali, nggak ada pencurian data. Dan kemudian kita juga update semua patch itu rajin diupdate. Nah, ini alhamdulillah pada saat serangan ransomware. Jadi ransomware itu apa? Dia juga termasuk attack yang dia itu ingin cari uang. Jadi dengan ransom itu apa? Minta tebusan gitu ya. Jadi dia itu betul-betul data itu di dalam sistem komputernya itu bukan dienkripsi, jadi nggak bisa dibaca, tapi memang betul-betul dicuri filenya. Nah, kamu akan saya kembalikan datanya, tapi kamu harus bayar sekian. Kalau kamu nggak bayar sekian, saya nggak akan ngasih loh datanya. Nah, biasanya perusahaan terus akhirnya bayar sesuai dengan permintaan mereka. Nah, terus kemudian ada juga attack yang betul-betul merusak. Dia itu menghapus hard drive dan hard drive kita ya, SSD kita. Dan nggak bisa di recover. Wiper attack ini sifatnya sangat merusak. Nah, kemudian ini salah satu contoh lagi pengerusakan ya cyber attack yang berupa impersonation. Jadi ini membuat tiruan. Jadi ini kadang seperti scammer. Jadi kita seolah-olah ini misalnya ada ini perusahaan A, saya menawarkan kerjaan. Nah, misalnya gitu kan ini lagi orang cari kerja banyak gitu ya. Nah, cari kerja banyak terus kemudian dia seolah-olah menawarkan pekerjaan. Ternyata itu bukan dari perusahaannya itu gitu. Ini seperti saya ini kemarin dapat ini salah satu impersonation persis ya dari Apple ID, tapi saya sudah terbiasa dengan Apple kan. Nggak mungkin lah, dan saya juga bisa mengamati email asli sama enggak itu kan kelihatan. Jadi dia ganti karena saya kan tahu nggak pernah terpengaruh gitu.
Ya, harapannya saya download ini, kemudian nanti saya ngirim uang ke, jadi seolah saya beli game gitu, padahal saya nggak beli apa-apa. Itu sering. Nah, impersonation. Contoh impersonation salah satunya adalah phishing. Phishing ini adalah itu tadi ya, ngirim email seolah-olah itu dari perusahaan yang legal, seperti tadi yang saya contohkan Apple. Apple menagih saya untuk membayar, saya katanya beli aplikasi X gitu ya. Saya suruh ngirim ke rekening itu, tapi saya nggak mau, udah tahu itu kelihatan. Tapi kalau orang-orang yang nggak paham kan pasti akan di-link dan akhirnya akan masuk. Bahkan kadang-kadang ada kita suruh masuk, ini apa namanya, Anda harus meriset password, tapi semuanya itu lewat ini ya, ini disebut phishing. Nah, kalau phishing ini ada juga yang istilahnya spear phishing. Spear phishing ini contohnya attack yang sifatnya juga phishing dari specific person. Misalnya ini loh, kalau apa namanya, tapi ini lewat email ya. Ya tadi itu. Tadi saya bilang, tolong dong, saya sedang di pesawat, tolong bukakan email gitu ya. Tolong itu saya itu rapat jam berapa sih ya, saya lupa, tapi saya soalnya sudah harus dimatikan ini apa. Jadi saya nggak bisa buka email, tolong dong ngirim email ke orang itu. Saya soalnya nanti mendarat baru jam sekian gitu, dan seterusnya. Nah, kalau kita terpancing, maka kita akan masuk ke situ. Terus ada lagi CEO fraud. CEO fraud itu juga phishing, tapi phishingnya itu seolah-olah itu atasan kita. Misalnya Pak Wing nyuruh saya, Bu Ira, ini dari internasional program, ini ada kerjasama sama Turki misalnya kayak gitu. Untuk Turki ini nanti kita harus mengadakan apa event dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan sharing pendanaan untuk misalnya kayak gitu. Ya. Jadi seolah-olah itu dari bos kita gitu. Sehingga kan kita manut kalau itu bawahan gitu. Nah, itu apa namanya? Seperti itu phishing seolah-olah dia senior kita ya, untuk melakukan sesuatu dengan email. Jadi sending money ke vendor atau tadi saya ya misalnya ini nanti sharing apa kerjasama. Ada juga SMS smishing ini ya. Jadi smishing ini menggunakan SMS ya. Tujuannya untuk steal username password. Nah, ini yang biasa di hacker WA-nya ini ada kemungkinan bisa menggunakan itu ya. Terus phishing menggunakan voice based phishing ya. Ini menggunakan POTS ya, plan all telephone services. Jadi misalnya kita harus kan sering ini ya apa banyak gangguan ya telepon ini anaknya sakit apa itu ya, suruh ngirim sekian. Nah, terus ada juga Wuling ini, ada spear phishing juga, tapi targetnya high profile executive. Jadi yang ditargetkan adalah misalnya menteri atau presiden atau pokoknya orang-orang hebat eksekutif di atas. Kemudian ada lagi tampering ya, tampering. Ini tujuannya untuk cari uang. Jadi di sini dia akan apa namanya menyuruh seseorang misalnya online banking user ya, menyuruh mentransfer uang ke spesifik account. Ya. Nah, ini penjahatnya, ini truk itu penjahat, itu dia berusaha apa namanya mengambil data itu, ya. Terus kemudian merubah akunnya. Jadi misalnya gini, saya kan transaksi menggunakan apa Tokopedia gitu. Nah alamat pengirimannya itu diubah gitu. Sehingga nanti bukan ngirimnya ke alamat yang seharusnya, tapi mengirim ke alamat hacker tersebut. Misalnya hacker manipulate payment address, sehingga kalau ada piutang itu bukan masuk ke piutang orang sebenarnya, tapi masuk ke alamat lain. Nah ini salah satu contoh interception. Jadi interception itu adalah attackersnya itu, hackersnya itu berusaha mengambil informasi kita sebelum sampai ke tujuan datanya. Jadi di sini kan tujuannya saya mau ke bank, tapi belum sampai bank, data ini sudah dihadang gitu. Sehingga karena dihadang, nanti saya tuh bisa membuat software sehingga seolah-olah itu betul-betul dari bank. Saya minta, tapi masuknya ke server sini, terus saya respon. Server ini merespon, jadi seolah-olah benar itu. Nah, kemudian nanti dialah yang langsung online dengan bank. Nah, online dengan bank karena tahu username passwordnya, uangnya dimasukkan ke rekening dia. Gitu. Nah, ini kita sebut man in the middle attack, interception.
Itu juga bahaya sekali. Kemudian ada pencurian data. Nah, pencurian data ini tujuannya banyak for monetizing, jadi untuk masalah keuangan membuat baik direct maupun tidak. Jadi ini misalnya kita ngambil data seperti Tokopedia dan sebagainya kan tuh bocor tuh ya. Shopee, Tokopedia kemarin barusan lagi apa ya? Banyak ya. Semuanya keambil semua, masuk ke dark web. Terus di situ dijual. Nah, itu indirect begitu data-data terjual. Terus ransom itu tuh ya salah satu contoh pencurian data, tapi untuk minta tebusan. Terus password list itu ya kemarin itu passwordnya siapa itu diekspos ke dark web untuk dijual. Terus kemudian kita juga mencuri data kapan orang itu akan bepergian, misalnya data kita di Traveloka dan sebagainya dapat dicuri sehingga efeknya pada saat karena tahu jadwal kita pergi maka akan ada robbery, jadi perampokan di rumah orang tersebut. Terus juga ada pencurian data yang paling sering itu salah satunya adalah intellectual property. Jadi kita pengen bisnis perusahaan kompetitor kita tuh hancur. Sehingga kita membayar orang dalam, insider, tolong dong ambilin data-data itu, misalnya programmernya Apple ya, kita bayar untuk gimana sih buat yang enak gitu. Nah, ini ya. Terus making stock traders ini juga salah satu bentuk pencurian data. Jadi kita mencuri data dari suatu perusahaan, terus kita buat nanti perusahaan itu jadi harga sahamnya jatuh. Nah setelah harganya saham jatuh, kita yang nyerang tadi itu beli saham perusahaan tersebut. Ini salah satu tujuan dari bisnis data, making stock traders. Kemudian menjual data ke kompetitors. Ini ya tadi sudah saya berikan contoh. Kemudian membocorkan data ke media. Kemarin itu kan banyak itu contoh-contoh tapi nggak tahu di follow up enggak kasusnya. Terus kemudian pencurian data yang harusnya dilindungi, misalnya medical record itu tuh kan nggak boleh kesebar itu. Siapa yang sakit COVID dan sebagainya itu hanya pasien mau boleh disebar apa enggak. Tapi kalau seandainya itu disebar, terus kemudian untuk menjatuhkan lawan politik itu juga sangat sering sekarang. Ini termasuk data bisnis data. Nah, yang selanjutnya adalah malware. Ya. Malware itu kalian paling akrab ini. Karena kalau apalagi kalau gamers ini ya. Gamers sering beli software bajekan. Pakai software bajekan di situ nanti ada kigen itu. Nah, kigen itu adalah salah satu dia bisa menyisipkan worms, entah trojan, entah virus. Nah, ini di sini nih malware ini itu apa? Itu malicious software. Jadi dia itu program yang memang sengaja untuk menimbulkan gangguan, menimbulkan kerusakan tanpa disadari oleh usernya. Jadi user itu nggak sadar kalau sebenarnya di komputerku ini ada ada malware-nya. Sehingga kok tiba-tiba ini kayak hard disk-nya, prosesornya udah tinggi, tapi kok berat banget, ngapain aja ini ya. Itu bisa virus ya. Nah, virus itu dia bedanya apa? Kalau virus itu nggak bisa nyebar kalau kita nggak menyebarkannya gitu loh. Misalnya menyebarkan itu bisa lewat flash disk atau apa. Jadi kalau meskipun di connect jaringan kita punya antivirus dan sebagainya, terus kita nggak ngeplug devices, dia nggak bisa otomatis terdistribusi. Tapi beda dengan worm. Worm itu seperti juga virus, dia juga malware, tapi dia mereplikasinya bisa otomatis tanpa perlu campur tangan kita, ya, tanpa perlu host untuk menyebarkannya. Nah, efek dari worms ini nanti makan bandwidth. Ini saya sudah pernah ngerasain. Ya, waktu saya implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, itu kan terintegrasi semuanya. Ya, kok tiba-tiba network pada jam sekian lambat sekali. Akses ke server. Nggak ada query, nggak ada kita lihat jaringannya nggak ada. Setelah itu kita lihat lewat profile ya, server profile itu kelihatan sekali loh kok yang macet di daerah jaringan di komputer X. Terus kita telusuri ternyata betul dia pakai flash disk gitu. Ya mungkin ya kan namanya di organisasi, misalnya saya dosen bawa komputer baru, kan belum laporan ke divisi IT bahwa ini saya komputer baru, terus kemudian saya ngeplug flash disk gitu. Ternyata ada worm-nya, ada malware-nya.
Terus pada saat itu sedang key in, ya. Wah, ini jaringan, padahal saya pakai UI-NET gitu misalnya kayak gitu. Wah, ini bisa menu-menuin jaringan lambat. Wah, mahasiswa marahnya kenapa lambat gitu kan. Terus ciri khas lagi kalau memang itu ada worms tuh, kalau ada di rumah main itu cek apa routernya, ya. Misalnya IndiHome atau apa. Kalau kelihatan kelap-kelip itu lampunya sangat kelap-kelipnya apa sangat sering gitu, berarti ada kemungkinan ada salah satu komputer itu kena malware yang sifatnya worms atau virus atau trojan, karena dia itu ngambil data eksekusi untuk ngirim dan seterusnya. Kemudian trojan itu juga malware yang dia itu juga tersembunyi. Dia itu terinstallnya itu melalui software-software yang resmi gitu. Misalnya kamu download nih Microsoft Word saya versi bajakan gitu kan. Resmi kamu versi download Microsoft Word kemudian kamu install. Nah, karena kamu bukan dari situs resmi sehingga di situ bisa ditempeli oleh si trojan itu. Dan trojan juga bisa tersebar melalui social engineering. Misalnya ini ada game baru gitu. Dikirim lewat WA, ada update patch game baru. Pada saat ada klik, ternyata di situ trojan masuk. Ya, meskipun aplikasinya juga jalan. Gitu. Bahkan sering kan itu kalau di mobile devices itu ada iklan-iklan gitu kan. Nah, jadi trojan ini itu tidak melakukan self-propagate, jadi tidak berusaha memperbanyak secara diri sendiri, tapi dia ada terinstall di sistem itu karena secara sengaja berdasarkan human mistake. Gitu ya. Misalnya kita download game, di situ biasanya kan macam-macam suruh ngisi kuesioner nanti baru bisa ke download, suruh ngisi apa lagi baru bisa ke download. Nah, step-step itulah adik-adik memasukkan malware. Nah, ini yang paling populer kemarin rumah sakit di Amerika sempat down ya, beberapa rumah sakit dan sebagainya, karena yang paling sering dituju adalah rumah sakit, karena rumah sakit itu kalau berhenti sedetik aja ada orang mati gitu. Ya, sehingga di sini jadi tujuan ransomware. Jadi dia mencuri data, terus kemudian nanti minta tebusan. Dia menginfeksinya seperti virus atau trojan atau worm. Jadi di sini contohnya. Dan ada lagi scareware. Scareware itu misalnya waktu ada di online nih, mau download software gitu kan. Tiba-tiba tuh misalnya ke apa, torrent atau apa gitu. Habis gitu ada muncul, komputer Anda tidak aman. Nah, takut-takutin, wah komputer Anda tidak aman, ada bocor di lubang di sini-sini. Tapi akan aman kalau kamu download software ini. Nah, ini termasuk scareware. Membuat kita scare, takut gitu. Ini termasuk malware yang membuat takut orang sehingga dia disuruh untuk mendownload software security. Dan padahal software security-nya itu nanti akan memasukkan malware, entah itu trojan, entah itu worm dan sebagainya. Entah itu spyware. Nah, spyware itu juga malware juga, tapi dia itu sifatnya akan memata-matai. Kadang ngambil data kita dikirim kita nggak paham gitu. Nah, ngerinya kalau kita ambil video, di situ ada videonya, ada video kameranya, nanti videonya yang kekirim, ya kan? Ada audionya nanti melalui mikrofon kekirim juga. Di spyware itu bekerja. Saya dulu pernah zaman waktu masih studi itu saya ganggu orang lewat jarak jauh. Jadi matiin komputer dari jarak jauh, tapi waktu itu saya pakai Unix ya, operating systemnya pakai Unix. Asik juga memang ganggu seperti ini. Nggak tahu, tapi saya kategori nggak cari duit, tapi cuma untuk hobi-hobi aja iseng ya. Nah, ini yang terbaru adalah cryptocurrency miners. Ini adalah salah satu cyber attack yang sekarang itu sedang manis-manisnya. Karena apa? Bitcoin aja 40.000% naiknya keuntungannya. Siapa yang nggak ngiler ya, kalau apalagi orang-orang yang nggak mikir halal haram gitu. Pasti ngiler. Nah, untuk itu dia harus mining currency. Nah, untuk mining itu butuh komputer yang sangat hebat supaya bisa menghasilkan uang. Nah, untuk bisa itu, kalau kita beli sendiri kayak mahal toh ya, beli komputer untuk mining. Oleh karena itu, dia menggunakan komputernya orang lain yang tersebar di internet, dia infeksi dengan software, malware itu supaya apa? Dia itu nanti memproses, membuat mining data, supaya menghasilkan uang. Nah, nanti kalau uangnya sudah berhasil di mining, itu currency itu dikirim ke tempat asli kita yang punya yang nyebar itu tadi malware tersebut. Ya.
Jadi 2019 cryptocurrency prices begin to rise. Nah, di sini model baru. Jadi kita ini hati-hati karena kita ini dijadiin komputer kita dijadiin alat untuk memining uang seperti Bitcoin, tapi kita nggak dapat uangnya. Ya, kita cuma dapat beratnya komputer karena dipakai prosesor kita. Ya. Nah, kemudian ada adware, malware. Adware itu ada dua jenis, ada yang sifatnya mengganggu dan memang sengaja dipakai. Nah, kalau adware saja itu berarti memang kita sengaja menginstall software untuk iklan. Ya. Tapi kalau kita nggak sengaja menginstall tapi tiba-tiba muncul terus, wah ganggu banget itu. Nah, itu termasuk malware. Terus ada blended malware. Blended malware itu kombinasi ada trojan, ada virus, ada worm dan sebagainya jadi satu. Terus kemudian ada juga zero day malware. Zero day malware itu ada malware yang dia itu belum diketahui sehingga dia itu akan dicek. Ya. Jadi satu hari itu harus zero day. Jadi satu hari itu ketemu dan langsung dipecahkan saat itu juga. Malware yang exploit uncover vulnerable. Jadi ada vulnerable dari suatu sistem yang belum diketahui dan setelah itu ditemukan dan kemudian tuh di-attack pada saat hari yang sama. Kemudian ada lagi gangguannya malvertising, jadi kita advertising tapi dimanfaatkan untuk menginstall malware, entah itu trojan, entah itu untuk mencuri data dan sebagainya. Malicious advertising, using online advertising. Terus kemudian ada lagi gangguan berikutnya adalah drive by download ya, jadi menggunakan software ya di sini, jadi untuk bisa mencuri password dan sebagainya. Ini drive by download, user download software tanpa memahami kontennya. Misalnya gini, kita kan mau nginstall apa ya, software gitu. Next, cuma next, nggak sadar bahwa sebetulnya next yang ini kita dihadapkan dua pertanyaan, ya dan tidak, tapi kita nggak pernah baca itu loh. Nah, si malware software-nya ini sudah merujuk kita, kalau orang nggak teliti, pasti ngeklik yes. Nah, begitu yes, malware turun masuk ke sistem kita. Makanya kalau install itu diamati benar. Apalagi kalau instalasi itu berbasis web. Itu kadang harus teliti pertanyaannya apa, jawabannya apa ya. Karena kita tuh diarahkan ke sesuatu yang untuk mendownload web. Kemudian pencurian password ya. 95% itu adalah human error. Salah satunya password itu di expose ya, salahnya sendiri. Theft of database password ini yang ngeri banget. Kita bisa akan melakukan delete dan sebagainya. Social engineering attacks. Tahu social engineering attack? Jadi social engineering attack itu adalah attacks ya menggunakan di mana di situ pengelolaan sosial media atau apa, di situ ada link ya, ada link untuk kita melakukan action sesuai dengan perintah itu. Nah, begitu klik link itu bisa macam-macam. Apakah kita harus mengirim username, password dan sebagainya. Salah satu contohnya WA kan sering ke hack itu ya. Nah, itu termasuk social engineering attack. Karena mungkin di situ kita ngeklik link apa dan sebagainya. Kemudian ada credential attacks ya. Ini ada untuk passwordmu apa tuh. Nah, ini ada dictionary-nya tuh nanti pada saat kita ketik apa itu langsung diketahui oh ini A, ini B, ini C dan seterusnya. Ada calculated attacks, ada blended attacks, ya, dan ada malware attacks. Nah, di sini stealing password-nya itu bisa lewat malware, jadi hati-hati. Terus kemudian kalau kita pakai public Wi-Fi terutama ya, itu hati-hati karena enkripsinya kadang-kadang lemah, sehingga itu bisa kita curi data waktu kita ngirim data, ini diambil di tengah jalan karena datanya itu terbuka gitu loh, nggak diobrak-abrik, nggak dienkripsi. Kemudian credential stuffing itu juga sama, untuk mencuri username password, tapi jadi kita melakukan login ke suatu, misalnya ya saya login ke IG kamu, setelah saya mendapat informasi dari kamu, kena social engineering, saya tahu username password-nya, email kamu, gitu. Terus itu saya gunakan untuk login, siapa tahu benar gitu. Terus ngobrak-abrik IG, ngobrak-abrik Twitter dan sebagainya, sehingga posting-posting di Twitter itu posting yang nggak jelas, padahal bukan kita yang memposting message tersebut. Dan sekarang kita tanya, apa itu bad guys? Jadi
sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis hacker. Ya. Istilahnya bad guys. Ya. Jadi beberapa jenis. Ada script kiddies. Script kiddies itu adalah anak muda yang sedang belajar ya. Using script developed by others. Jadi yang membuat script untuk ngehack itu orang lain. Tapi saya sok gaya gitu kan. Wah, aku hacker. Kenapa? Ya aku pakai software apa ini loh, script untuk nyuri kartu kredit, yuk kita coba. Asik, nomor kartu kreditnya dapat. Nah, ini masuk script kiddies. Jadi as kids kadang-kadang. Jadi anak-anak yang pengen hacking, tapi dia sebetulnya nggak bisa terlalu rumit. Dia cuma asal pakai aja coding dari orang lain. Gitu. Tapi ada juga kiddies who are not kiddies. Jadi anak-anak, youngers, tapi dia itu bisa lebih complicated. Teenagers yang dia tuh suka nguprek gitu, hobi, ya. Dia pengen banget mengeksplor kemampuannya dan keingintahuannya, bisa dari rumah, dari dormitory, pokoknya gitu. Dia coba gitu ya, coding. Terus ada hackers yang memang dia disuruh sama negara, nation atau state, jadi dia dibayar. Hacking itu biasanya untuk spionase. Ya, itu. Terus nanti ada kan zaman sekarang ini kayak siapa namanya Pak Listio ya, Kapolri kita sudah ada polisi cyber, nah, seperti itu ya. Dia itu akan masuk ke sosial media orang-orang untuk melakukan analisis ya. Kemudian ada lagi corporate spies. Nah, ini dia ingin tahu ya tadi ya untuk mencuri intellectual property rights. Jadi ada produk yang bagus, desainnya bagus banget gitu ya. Ini obatnya kok bisa membuat obat kecantikan tuh resepnya apa kok bisa orang jadi muda banget padahal udah tua gitu. Nah, terus dia berusaha mencuri property rights. Ini namanya corporate spies. Bad guy semua ya. Terus ada lagi yang kriminal. Ya. Kriminal ini memang dia benar-benar tujuannya nyuri uang, nyuri nomor kartu kredit, pokoknya tujuannya untuk benar-benar jahat banget ya, kriminal. Jadi ada start kiddies, kids, ada kiddies, kiddies, ada negara states, ada kriminal, ada hacktivis. Hacktivis itu hacker tapi juga aktivis, misalnya teroris. Ini kemarin ini sering Prancis sedang menjelek-jelekkan Islam, wah serangan gitu ya. Terus nanti perang antar Cina dengan mana perang lagi, nah ini hacktivis. Ya. Macam-macam ini ya, tujuannya yang intinya sosial dan politik ya. Mohon maaf Bu Ira. Waktunya habis. Untuk masih 5 menit sih. Oke, ini hampir selesai. Nah di sini kita kita bahas dulu tentang jenis-jenis hacker ya. Jenis-jenis hacker ini cyber attackers dilihat dari head-nya. Ada black hat hackers, ini jahatnya nemen ini ya. Jadi ini tujuannya jelek, memang untuk cari uang atau manipulasi atau merusak data. Tapi ada hacker yang baik, namanya white hat hacker. Nah di sini tujuannya dia nge-hack itu karena misalnya KPU punya sistem, dia hack tuh, tapi memang dia izin ya saya mau nge-hack komputer sistem kamu, nanti kelemahannya apa akan saya beritahu dan ini harus diperbaiki. Gitu. Jadi tujuannya memang baik. Tapi ada grey hat. Grey hat itu dia itu tujuannya untuk mengecek bahwa sistem itu kuat apa enggak. Nah, kalau dia tahu ini kelemahannya bolongnya di sini, nah dia itu akan minta kepada sistem yang vulnerable yang rentan tadi. Kalau kamu mau tahu nggak kamu sistemnya jelek, nanti saya kasih tahu, tapi kamu bayar aku gitu. Nah, dia nggak izin waktu nge-hack itu, dia nggak izin, tapi tujuannya nggak merusak, tujuannya hanya untuk perbaikan, tapi untuk minta uang. Nah, ada istilah juga green hat hackers, ya. Dia untuk belajar untuk hacking, ya, sedang belajar untuk hacking, ya, video dan sebagainya. Dia pengen jadi hacker. Kemudian blue hat hackers. Nah, blue hat hackers ini dia tuh dibayar khusus untuk menguji sistem kita apakah kuat apa enggak gitu, ya. Betul-betul bagus apa enggak. Jadi paid hacker for software testing before release. Jadi kita mau launching software A gitu ya, mau launching tentang e-money atau apa, wah kita tes dulu sebelum di launching. Karena biasanya saya dulu kan launching e-legislatif itu, wah hackernya dalam 1 hari itu ada berapa pot itu diserang. Bisa dalam 1 detik itu ada ribuan bahkan jutaan ya penyerang. Alhamdulillah kita bisa lewat.
Tapi sebelum itu saya suruh beberapa orang untuk menghack memang server itu. Kemudian ada Red Hat. Red Hat itu adalah hacker yang dia tujuannya identifikasi siapa sih Black Hat, awas ya yang Black Hat itu akan saya musnahkan. Nah, jadi dia tujuannya untuk memusnahkan Black Hat. Jadi yang perlu kita awasi adalah Black Hat dan Grey Hat, karena Grey Hat itu bisa jadi jahat juga. Nah kemudian di sini ada jenis hacker berdasarkan kalau dia cari uang ya, hackernya karena cari uang. Ada direct financial fraud, ya dia langsung supaya uang itu kekirim ke akunnya hacker tersebut. Atau indirect itu seperti tadi ya, mencuri data, ya kemudian dijual di dark web itu. Ada ransomware, dia tuh mencuri data, setelah itu dia minta tebusan. Ada crypto miner seperti tadi, dia menggunakan komputer itu untuk cari duit. Ya. Nah ini ada monetizing cyber attack. Nah, itu kemudian untuk itu dealing with threats ini tadi ada beberapa langkah ya. Dealing with non malicious threat. Nah, ini di sini kita harus supaya mencegah human error, attack karena human error. Satu, ya kalau punya password ya sering ganti. Tapi namanya orang tua seperti saya, males mesti software satu password satu untuk macam-macam gitu ya. Habis itu dicatat di notes-nya itu disimpan. Nah, itu tuh human error. Itu jangan salah kalau sampai kamu serang gitu ya. Terus kemudian ada eksternal. Jadi ada human errors, ada external disaster. Ada natural, ada man-made environment problem, misalnya kayak banjir di Kalimantan Selatan, tiba-tiba komputernya kerendam semua, nah itu termasuk. Kemudian ada cyber warriors, jadi ada tentara di cyber, ada spy-nya, ada sosmed-nya. Terus kemudian hati-hati, kita kalau pakai Google itu ya, kita semuanya ketrace semua. Nah makanya nanti ada software namanya Tor ya, untuk menghilangkan jejak itu tadi, jangan sampai kita ketahuan, ngakses apa itu ya. Terus kemudian nama ibu kandung itu sering disalahgunakan. Kemudian sosial atau nomor KTP ya, NIK. Kemudian kita di-trace lokasi kita pakai mobile device location tracking. Ini salah satu non-malicious threat. Kemudian oleh karena itu untuk menanganinya itu ada beberapa hal ya. Ini improving your own personal security. Nah, ini langkahnya. Cepat saja. Ya. Bapak ini baca ya. Kan sudah saya bagi ya karena ini waktunya. Terus terang ya, ini baru introduction ya. Kalau mau diekspos ini baru setengahnya. Jadi masih banyak yang belum saya ekspos juga. Kemudian untuk enhancing physical. Jadi kalau kita mau secure itu nggak hanya urusan software yang kita urusin, tapi secara fisik juga harus. Misalnya ruang server harus betul-betul di ruang server terkunci dan tidak ada cleaning service masuk situ hanya untuk listrik mati tolong nyalakan karena saya di rumah. Oh jangan sampai. Dan kalau cleaning service sampai masuk ke ruang server itu harus ada temenin gitu. Jadi understanding why physical security matters. Terus kemudian kita harus menginventory barang-barang kita. Mana yang terkoneksi internet, mana mobile device-nya. Di mobile device itu ada apa saja. Kita ada seperti. Nah, kemudian locating vulnerable. Jadi hati-hati dengan data-data yang sifatnya sangat rentan. Itu jangan misalnya password dan sebagainya jangan sembarangan itu ya. Kemudian physical ya, creating and executing physical security plan. Ini harus kita betul-betul tanamkan, terutama di organisasi, di personal ya. Implementing physical security juga. Mobile device itu paling harus adik-adik harus betul-betul jaga, jangan asal install software dan sebagainya. Terus kemudian karena ini bisa mengafek ke organisasi juga. Realizing that, nah orang dalam itu adalah paling berbahaya. Jadi terus risk ya, resiko terbesar itu adalah orang dalam yang mencuri data dikasihkan ke kompetitor kita. Nah, ini kita harus paham bahwa kita itu sebetulnya target, jadi kita harus secure. External account itu harus betul-betul dijaga, data dengan user account juga harus dijaga.
securing data with parties you have interact. Jadi kita jangan sampai berinteraksi dengan si baru ngisi form untuk pendaftaran form pendaftaran webinar. Tanggal nama orang tua, jangan. Tanggal lahir jangan, kita harus hati-hati kapan kita harus ngasih tanggal lahir kita ke orang meskipun dia minta data. Buat aja data palsu kalau memang itu kita nggak percaya dengan di situ ya. Seperti itu. Securing data at parties that you are interact dan seterusnya. Ini sama. Tentang password ini ya adik-adik deadline-nya silakan dibaca. Itu juga. Kemudian preventing social engineering, protecting yourself from yourself ini. Jadi hati-hati dengan don't trust technology more than you would people. Jadi jangan sampai kamu terlalu mendewa-dewakan teknologi. Nah, di sini ada attack social engineering yang kamu harus sadar juga, baiting, jadi umpan, adik-adik diumpan dengan hal-hal yang menarik supaya adik klik di situ dan nanti adik-adik mengirim nama. Terus ada minta ganti rugi, quid pro quo ya, jadi installing malware. Kamu tuh komputernya kan banyak virus, kita instalkan deh dari jarak jauh nggak apa-apa gitu. Jadi minta ganti rugi. Nah ini hati-hati. Kemudian ada sosial, jadi impersonation itu artinya apa? Kalian dibuat tiruannya seperti seolah-olah ini si A, padahal bukan si A, itu cuma fotonya diambil dan sebagainya. Kemudian ada adik dikasih email dan emailnya itu disuruh ngeklik karena di situ menarik sekali, misalnya, wah mungkin ada yang tertarik video gitu ya, sexual link dan sebagainya. Seperti itu ya. Ada waterholing virus hoax ya. Jadi di sini adik-adik seolah-olah dibuat komputer Anda nih banyak bolongnya. Mari kita install security virus ini software ini untuk menjaga supaya komputer Anda aman. Padahal adik-adik sedang install virus ya. Dan di sini ada kesalahan dalam teknis itu jangan sampai juga adik-adik mengirim data atau tidak menginstal antivirus dan sebagainya. Oke, di sini dan setelah itu ada juga preventing social engineering ya. Di sini ada 6 principle of social engineers exploit, ada social proof. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena orang lain juga melakukan. Nah, orang lainnya juga melakukan, aku tak ikut-ikut. Ada balas budi, reciprocity, terus ada authority. Jadi karena dia patuh kepada seseorang, maka dia melakukan. Karena dia suka likability, suka pada seseorang, ya, maka dia gampang dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita perlu konsisten dan komitmen. Ya. Terus kemudian dari sini banyak sekali ya. Jangan sering terlalu overshare on social media. Ya. Nggak usah terlalu nyari viral-viral, TikTok-an hati-hati. Terus kemudian leaking data by sharing informasi, jangan ya ngejar viral itu hati-hati ya. Kemudian kamu harus bisa mengenali fake sosial media dan juga jangan gampang terpancing oleh informasi palsu. Ya. Terus jangan lupa pakai security software, entah itu McAfee dan sebagainya. Dan juga hati-hati kita berinternet sehat ya. Ini dan untuk small business ya, making sure bahwa semuanya fix. Kemudian kamu harus perhatikan employees kamu dari gajinya dan sebagainya, kejujurannya dan sebagainya. Kemudian kamu juga harus menerapkan cyber insurance. Siapa tahu nanti kamu datanya di ransomware gitu ya, kamu dapat insurance atau bencana alam. Kemudian ikuti regulasi seperti ISO 27001. Kemudian handling internet access betul-betul secure ya, jangan sampai tidak ada enkripsinya. Terus jangan lupa Claystrack ya juga harus selalu on, jadi ada generatornya dan sebagainya backupnya. Terus kemudian untuk big business ya, pakailah teknologi yang mutakhir, kompleksitinya untuk mengelola keamanan sistem, ada firewall dan sebagainya. Terus bagaimana mengelola custom system, jadi kita buat software dari perusahaan lain, pakai sub-artri dari orang lain dan sebagainya, nggak buat sendiri. Atau kita mau cloud, nah itu kita harus punya deadlines-nya. Kemudian kita harus melakukan continuity planning dan disaster recovery. Terus kita harus lihat regulasinya ya, regulasinya. Kemudian asuransi jangan lupa, cek kerjasama employees, konsultan dan partners. Kadang kan kita outsourcing untuk mengerjakan software itu harus betul-betul security-nya jangan sampai data kita ngambil dari hard disk diinstal di komputernya konsultan terus nanti dipapar-paparkan kemana-mana itu bahaya sekali.
Kemudian kalau perusahaan besar ya sebaiknya ada information security. Ya. Jadi kira-kira maka inilah salah satu 10 cara, silakan dibaca sendiri ya. Ini ada the onion router. Ya supaya kamu jejaknya pakai Google itu nggak ketahuan kamu ngakses apa saja gitu. Ustore ya. The onion router to hidden our browsing footprint. Terus pakai enkripsi jangan lupa, jangan sering sharing, turn off sharing ya. Have information security software on any devices connected to public Wi-Fi. Dan adik-adik harus memahami perbedaan antara betul true public Wi-Fi dan shared Wi-Fi. Jadi contohnya misalnya adik-adik di Amplas, mau Plaza. Di situ ada Citrawet, kalian harus login passwordnya, itu berarti shared Wi-Fi. Tapi kalau true public Wi-Fi itu adik-adik langsung free access, nggak usah pakai username, password dan sebagainya, masih bisa access. Itu berarti true public Wi-Fi. Hati-hati untuk yang seperti itu. Terus kemudian kalau ada di public Wi-Fi, sebaiknya jangan pakai public Wi-Fi yang terlalu open, pakailah mobile hotspot kalau kalian punya pulsa banyak ya. Itu. Turn off Wi-Fi connection kalau memang sedang nggak pakai. Saya kira itu ya. Untuk apa namanya, masih topik-topik banyak yang harus didiskusikan, tapi nggak mungkin waktunya. Saya kira cukup sekian, silakan kalau ingin bertanya dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas prestasinya mengenai cyber security. Saya kira ini sangat menarik ya, apalagi di dunia 4.0 menuju ke 5.0 ini keamanan akan data-data yang kita masukkan ini cukup urgent. Di sini saya ingin merangkum sedikit dari yang Bu Ira sampaikan. Jadi seiring dengan meningkatnya teknologi 4.0 maupun 5.0, kematangan penggunaan teknologi semakin diuji, termasuk dengan keamanan. Banyak sistem yang datanya tidak aman, termasuk ke dalam sistem yang menggunakan IoT maupun AI atau Artificial Intelligence. Nah, risiko ini bisa datang dari human error maupun dari external disaster. Nah, dari kita sendiri yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko cyber kriminal ini dengan meningkatkan awareness kita, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa step-step yang harus kita lakukan dari kejahatan atau cyber kriminal. Jangan sembarang klik-klik atau mengisi form yang tidak jelas dan sebagainya. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan awareness maupun tingkat waspada kita terhadap dunia digital ini. Baik, langsung saja untuk selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Ira dari teman-teman yang ada di webinar ini. Yang pertama dari Mas Rizky Alditama. Monggo untuk Mas Rizky Alditama bisa langsung di on mic saja. Oh iya Mas Vero, maaf ini nggak bisa on cam ya Mas Vero? Oh ya. Iya. Langsung bertanya tuh gimana nih Mas Vero? Ya, langsung diutarakan saja pertanyaan. Oh ya, baik. Izin bertanya Bu Ira, ini pertanyaan dari saya, bagaimana cara terbaik untuk kita dalam menjaga device baik di PC ataupun di mobile phone ataupun gadget lainnya dari serangan cyber, terutama saat beraktivitas di internet seperti mendownload file, gitu Bu. Terima kasih. Langsung apa nanti? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Rizky Alditama. Mungkin untuk pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Bu Ira. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara kita apa tadi supaya tidak pada saat mendownload file ya, pada saat kita bersurfing gitu ya. Iya, Bu, benar. Okay. Tadi ya ada yang sudah saya jelaskan tadi di apa namanya di slide ya, bagaimana caranya untuk kita aman ya. Protecting yourself from yourself ya. Jadi artinya kamu harus memproteksi dirimu sendiri kan gitu ya. Nah, jadi pada saat kamu main di situ, ingat hati-hati terhadap namanya social engineering attack ya. Nah, di dalam social engineering attack itu, pada saat kita surfing, itu kamu surfingnya apa dulu? Misalnya searching tadi ya. Nah, di dalam waktu kamu melakukan apa masuk ke sana, masuk ke itu kan ada aset apa cookies dan sebagainya itu ya. Terus kadang kemudian muncul pop up dan sebagainya. Nah, pada saat seperti itu kamu harus betul-betul waspada. Apakah ini perlu saya akses apa enggak? Kalau misalnya enggak perlu, jangan banyak mengakses hal-hal yang tidak perlu. Jadi
don't trust technology more than you would people. Jadi ya di slide nomor 38. Protecting yourself from yourself. Artinya apa? Salah satunya adik-adik harus aware tentang social engineering. Ya. Salah satunya lewat itu. Jadi kalau misalnya adik-adik sedang surfing, itu nanti begitu di akhir, jangan username pas, apalagi kalau di warnet ya. Begitu juga adik harus kemudian bersihkan semua histori dan sebagainya. Ya. Artinya jejaknya harus hilang. Footprintmu harus hilang. Jejaknya harus hilang, jangan sampai username password kesimpan di browser itu yang nanti akan bisa digunakan oleh orang yang akan datang lagi untuk menghack gitu ya, menggunakan username password. Kita kadang kan kesimpan itu, save gitu ya, gitu ya, nanti diganti gitu. Nah kemudian ini terus kemudian footprintmu itu ya, jadi harus dibersihkan. Salah satunya menggunakan port. Kemudian di komputermu sendiri ini ya, tadi kan sudah saya jelaskan di slide nomor berapa itu. Jangan pakai password yang simple. Untuk kasus password ya. Terus kemudian strong password. Kemudian jangan sampai kamu ngisi-ngisi data, ya, karena malware itu kan minta data. Ngisi-ngisi data itu jujur banget kalau kamu nggak yakin bahwa itu memang betul-betul dibutuhkan. Misalnya gini, kamu cuma mau apply apa ya, game gitu ya, kalau ya. Mungkin ada butuh tanggal lahir dan sebagainya itu enggak, nama ibu kandung itu tuh jangan dikasih. Gitu. Mending kamu simpankannya ke nama ibu kandungnya siapa gitu ya, seperti itu. Jadi protecting yourself from yourself, realizing that you are the target. Securing your external account. Jadi kamu harus akun-akun eksternalmu harus secure. Kemudian data yang terkait dengan user accountmu juga harus secure seperti tadi username password. Begitu kamu keluar dari itu bersihkan gitu. Kemudian kamu kalau berkomunikasi surfing ya, sedang reading dan sebagainya itu kan kamu setiap apalagi kalau pakai Google itu kamu tuh direkam semuanya. Karena termasuk machine learning nanti polamu ketahuan. Jadi nanti itu akan muncul juga ke advertising, AdWords dan sebagainya itu akan muncul. Kalau kamu sering ngakses misalnya barang-barang nggak bagus, nanti di situ juga akan muncul. Muncul semua itu. Ya, nanti sampai ke mobile pun akan muncul semua. Ya, itu bagian dari machine learning-nya itu. Nah, sehingga di situ adik-adik harus betul-betul siapa kamu berinteraksinya, dan di situ kamu harus sadar betul nggak semua data itu diberikan. Ya. Dan siapa kamu sudah berinteraksi dengan siapa itu juga kamu juga harus hati-hati. Kemudian improving your personal security. Jadi kamu harus mengidentifikasi pada saat surfing itu kamu harus mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan kamu temui. Pada saat misalnya kamu mendownload software, ada nggak baca cermat, jangan sampai kamu ngalamun klik itu ternyata yang kamu download itu bukan software yang kamu inginkan tapi malah malware. Jadi identifying risknya apa. Terus kemudian apakah kamu diminta hal-hal yang nggak bermanfaat itu yang memang jangan dikasihkan. Jadi identifikasi risknya, kemudian lindungi kamu dari risiko-risiko yang sudah kamu identifikasi tadi, kemudian melakukan evaluasi ya. Terus kemudian kita melakukan privacy 101. Jadi artinya apa? Kita sekarang ini hidup di dunia digital 101. Sehingga di sini semua data digital itu jangan sampai kamu betul-betul harus aware kamu share-nya untuk apa, tujuannya apa. Jangan sampai asal share. Karena begitu kamu share dalam term of service-nya itu nanti kamu akan kejebak. Jadi misalnya foto kamu terupload, ya. TikTok kamu terupload, ternyata TikTok kamu itu nggak sesuai gitu ya, datanya. Nah itu nanti bisa mempengaruhi privasi kamu. Dan misalnya kamu download juga, privasimu kamu akan terganggu karena jejakmu akan ketahuan. Kamu itu masuk di sini, lokasi di sini, jam sekian dan sebagainya. Nah itu kamu off-kan semua. Gitu. Ini seperti saya ini, saya itu sering meng-off-kan semuanya. Kalau nggak penting itu saya mematikan semuanya. Jadi betul-betul saya usahakan jangan sampai ada orang di dunia maya tahu, meskipun ya masih akan ketahuan juga. Terus kemudian kalau kamu melakukan internet banking, hati-hati juga di situ ya, bahwa kalau kamu internet banking kamu harus jangan pakai public wifi. Terus kemudian hati-hatilah pada saat menggunakan smart devices. Ya. Kamu pastikan bahwa alat-alat yang kamu koneksi itu ada enkripsinya.
Itu pilih enkripsi, jangan sampai nggak ada enkripsinya. Kadang kalau kita ya, ini contohnya ya saudara saya, iPhone itu bisa mendeteksi bahwa WiFi kamu tidak bagus, tidak berenkripsi. Nah, itu ya jangan dipakai sebaiknya. Gitu. Kemudian apalagi tentang password tadi ya, storing password juga hati-hati, mentransmit password juga hati-hati, ya, jangan sembarangan kamu ngasihnya. Kemudian ini tadi kamu harus paham betul tentang social engineering. Ya. Jadi tadi ada social proof, jadi jangan kamu ikut-ikutan gitu. Orang melakukan X lagi tren, terus kamu ikut-ikutan. Itu pahami betul. Kamu mau ikuti akses data dan informasi itu karena memang itu butuh atau kamu cuma ikut tren aja. Terus kamu jangan terpancing untuk balas budi gitu ya, balas budi itu. Terus kamu juga jangan mau dipengaruhi orang. Kalau kamu merasa wah itu gamenya itu bagus ini, ikut dulu. Tapi kamu harus pastikan bahwa itu site yang terpercaya. Terus itu tadi jangan juga banyak share-sharean gitu ya ke media. Misalnya kamu sedang surfing gitu, nanti misalnya kamu riset gitu ya. Sebaiknya ya abstraknya aja nggak apa-apa. Nanti kamu jangan full text. Kalau full text suruh ngubungin kamu aja nggak apa-apa untuk sharing amal jariahnya. Kamu ngubungi, jadi kamu betul-betul aware bahwa ada orang yang minta. Kalau enggak nanti kamu dimainin gitu ya. Terus kemudian hati-hati untuk sosial media tadi. Kemudian kamu juga harus pada saat surfing kamu harus mengidentifikasi mana website-website atau sosial media yang fake sama enggak. Hati-hati. Terus kamu juga harus tahu mana itu informasi-informasi yang palsu atau beneran. Pastikan. Jadi misalnya kamu mau buat skripsi, pastikan bahwa data itu tuh memang benar. Terus yang jelas komputer kamu jangan sampai nggak ada antivirus, anti malware dan sebagainya. Jadi ada software security-nya harus diinstal. Kalau enggak, sayang komputernya. Terus hati-hati kalau yang pada sering main game itu ya, itu sumbernya malware dan teman-temannya itu ada di situ semua. Terus general internet sehat ya, itu dapat mencegah social engineering yang paling bahaya untuk anak muda itu di social engineering. Itu kira-kira bisa membantu atau masih kalau kurang puas? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah sangat jelas malah, Bu. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Ira. Ada lagi? Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Mas Sabila Rizky. Monggo kepada Mas Sabila Rizky langsung di on mic saja. Baik, terima kasih Mas Vero atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ira, izin bertanya. Tadi kan Bu Ira membahas sedikit tentang enkripsi ya. Nah, jadi di sini saya penasaran tentang sistem dari enkripsi itu sendiri. Bagaimana sih sehingga dapat menjaga privasi dari data end user itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, jadi saya ceritanya secara gampang aja ya. Iya. Gini. Jadi saya mau ngirim kamu ya toh, mau mengirim data ke kamu. Pada saat saya mau ngirim data kamu, datanya ini saya sembunyikan gitu. Oh, saya obrak-abrik nggak karuan gitu. Pada saat ngirim ke kamu saya obrak-abrik, tapi kamu nanti bisa buka data ini. Ini loh caranya buka ini saya kasih kuncinya gitu ya. Nah, terus pada saat saya ngirim itu saya obrak-abrik dulu, ya tuh, pokoknya wah saya ibaratnya kertas itu disobek-sobek dulu, istilahnya gitu ya, pokoknya diobrak-abrik, jadi buat nggak mas dari orang tuh nggak bisa baca ini jadi apa dari sini gitu. Tapi saya punya tahu ini puzzle-nya itu nanti caranya gabungin lagi supaya bisa kebaca seperti ini gitu. Nah, sehingga kan nggak tahu juga saya itu mau ngirim ke kamu atau ngirim ke siapa nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada man in the middle attack, itu dia juga nggak tahu saya itu mau ngirim kemana sehingga dia mau menghadang ke siapa gitu. Karena di sini kan nggak tahu. Jadi ada NAT-nya itu, network address-nya itu disembunyikan, dihiddenkan gitu. Terus setelah itu sampai kan ini jalan nih di internet, ada yang lewat sana, ada yang lewat sana. Jadi data-datanya tuh metal-metal nggak karuan gitu. Ada yang lewat sana gitu kan. Tapi nanti ngumpul begitu mau sampai ke tempat kamu yang NAT-nya tadi, network address-nya itu disembunyikan tadi, ngumpul sampai ke kamu, terus di situ kamu dapat key-nya.
kebuka, seret. Tapi di perjalanan ini aman, orang nggak ada, jadi mau diantar kemana sih ini? Gitu. Nah, kalau di tempat yang nggak enkripsi, misalnya di LAN itu, pada saat, saya mau ngirim kamu, kamu alamat 1.2.3 IP address 1.2.3.4 mana? Terus, padahal sebetulnya harusnya kamu kan, tapi ada orang lain, ini loh aku, aku ini loh, padahal bukan aku gitu, karena dia tahu, yang mau dituju sana, tak jepuk aja, tak aku itu ya, gitu. Saya seperti itu. Nah kalau nggak enkripsi, itu semuanya ke expose semua, mau dikirim ke siapa, datanya apa, gitu tuh ketahuan. Jadi belum sampai ke tempatnya aja, ada ini username password. Tak internet banking pakai nama gitu. Nanti uangnya transfer ke aku tapi gitu. Oke, gitu. Sudah cukup jelas penjelasannya, terima kasih. Oh, enggak. Tapi ada lagi? Ada lagi Bu, pertanyaan dari Mas Ferry. Maksudnya? Mas Ferry, untuk Mas Ferry ini langsung bisa di on-cam ya? Baik, Mas Vero, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Ira. Saya mau Ferry izin bertanya. Jadi begini Bu, tadi kan Bu Ira juga membahas mengenai ransomware. Nah, dan kebetulan saya juga terkena ransomware itu Bu. Nah, kemudian saya juga sudah mencari solusi di Quora atau di Kaskus mengenai orang-orang yang juga terkena itu. Dan ternyata banyak juga Bu, yang mahasiswa ataupun pekerja-pekerja yang file-filenya itu tidak dapat dibuka dan harus membayar sejumlah uang atau tebusan kepada yang membobolnya tersebut. Nah, itu saya ingin tahu Bu, apakah ada cara untuk mengembalikan file tersebut tanpa harus membayar tebusan tersebut, Bu? Dengan kayak saya mencari itu belum ketemu caranya gitu, Bu. Terima kasih, Bu Ira. Ya, untuk ransomware ini memang kasus khusus. Jadi untuk sementara ini memang dia datanya di-pack dia, gitu. Jadi datanya itu betul-betul diambil dari dia dan betul-betul dimiliki oleh dia. Jadi kalau kita mau minta tanpa membayar, memang itu masih sulit ya, belum bisa dilakukan. Ya udah hilang gitu aja. Sehingga memang resikonya kita harus membayar gitu ya, istilahnya seperti itu. Sementara sampai nanti teknologinya pasti akan berkembang juga karena antara antivirus dengan virus itu memang saling kejar-kejaran. Gitu. Misalnya sekarang IoT itu kan gampang dihack gitu. Tapi besok lagi mesti enggak karena tahu kelemahannya terus kemudian dia memperbaiki. Oleh karena itu kalau untuk menghindari ransomware ya itu update patch gitu kita harus selalu memperbarui patch itu. Dan jangan terlalu banyak ya itu tadi informasi nggak penting dan sebagainya itu jangan terlalu banyak diekspos gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk sementara. Baik Bu Ira, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Kamu sering survei? Enggak sih Bu, kalau awalnya tuh saya tuh dapat email dari Google itu Bu. Nah itu saya kurang tahu ada attachment-nya. Kenapa kamu kok sampai kena gitu? Oh attachment-nya, nah itu iya, tadi attachment-nya namanya. itu soalnya apa Bu? Saya kira Google kan ada pemberitahuan mengganti password gitu Bu. Nah kan saya juga kurang tahu waktu itu. Gitu. Jadi nah saya itu klik. Iya betul. Itu phishing itu phishing juga bisa. Terus social engineering juga bisa. Nah itu phishing-nya itu aku klik terus nanti. Ya. Bener Bu, langsung hilang semua Bu, langsung format filenya berubah semua gitu Bu. Iya betul. Itu akan memang sulit sekali kecuali kalau kita bayar. Ada beberapa antivirus seperti Norton dan sebagainya belum di-link itu. Baik Bu Ira, siap Bu. Ya nanti tunggu tanggal mainnya dia ada. Mungkin kamu kalau udah lulus. Ya Maria. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya dan juga pertanyaan dari Mas Ferry. Ya, tetap tabah ya Mas Ferry ya mengatasi ransomware-nya tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya ada dari Rizky Restiana, namun untuk orangnya sendiri kayaknya udah jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya aja dari Mas Demas Emirbono dari Teknik Industri 2019. Monggo Mas Demas. Assalamualaikum Bu Ira, nama saya Demas Emirbono Basuki. Di sini saya izin bertanya, tadi kan Bu Ira ada membahas bahwa device berbasis Android itu lebih mudah terserang malware ataupun virus dibandingkan device iOS itu sendiri. Nah, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu maksudnya? Dan apa solusi bagi pengguna Android supaya device-nya aman dari cyber security, dari cyber attack? Karena saya sendiri itu pengguna Android Bu. Oke. Terima kasih Mas. Apa tadi Mas Dimas ya? Iya Bu, Mas Demas. Dimas, kamu kalau
teliti ya semua kasus-kasus di attack ini ya, itu IoT dan sebagainya itu berbasis Linux, Unix, dan Android. Tahu apa itu? Enggak, Bu, belum tahu. Open source. Oh. Nah, karena open source, sehingga semua orang tuh tahu bolong-bolongnya gitu. Lain dengan iOS dengan operating system Mac gitu ya. Semua yang proprietary kebanyakan sulit ditembus karena dia tidak tahu bolong-bolongnya. Kalau mau spend waktu untuk nge-hack bolong-bolongnya tadi itu gampang gitu. Ya. Ya, jadi kebanyakan iOS itu memang ketat sekali. Dia menggunakan teknologi untuk security design itu memang ada berlapis gitu. Nah, kalau Android itu kebanyakan yang saya baca ini ya kasus-kasus yang terjadi itu kepada software-software open source. Nah, open source itu semua orang itu bisa mengakses dan dia tahu bahwa file ini yang diedit, file ini diedit, file ini diedit. Sehingga di situ dia melakukan dengan bebas melakukan mana yang mau saya otak-atik gitu. Enggak. Nah, untuk seperti itu adik-adik harus update patch. Paling gampang gitu karena kita bukan programmer kan ya. Update patch sama kamu usahakan install seperti anti malware dan antivirus di Android ada itu. Ya. Tapi yang jelas update patch itu penting sekali. Jadi misalnya Windows kamu update Windows. Kalau ini ya kalau komputer ya update Windows, update dari OS itu penting. Terus kemudian kamu harus pakai security software. Nah, kalau sekarang itu yang banyak diserangkan Android karena Android itu yang paling banyak dipakai dan open source gitu. Nah, itu. Kira-kira gitu tadi. Jadi, Oke, Bu. Mulai, Pak. Lihat aja di saya nomor berapa itu. Salah satunya install security software untuk Android. Dan juga adik-adik harus lakukan patch. Gitu aja. Terus jangan sering mengakses yang tidak penting. Misalnya ya, itu kan sering ya kalau ada aplikasi, nawarin aplikasi lagi gitu kan ya. Nah, itu jangan diinstal kalau itu hati-hati. Oh iya Bu, saya sama mau nambah pertanyaan satu lagi Bu. Kan banyak tuh orang yang sering menggunakan VPN. Apakah dari VPN itu bisa VPN itu bisa ada terkena cyber attack dan lain-lain gitu resiko Bu dari penggunaan VPN itu? Iya, oke. Nah, salah satu untuk mengurangi itu adalah pakai VPN, bukan public. Itu bukan public. Nah, VPN itu tergantung dari network security dari providernya. Ya, kalau providernya bagus, VPN itu akan lebih aman memang daripada kamu pakai internet yang tanpa VPN. Makanya kalau kita misalnya kayak saya akses jurnal itu kenapa dari rumah itu harus pakai VPN? Salah satunya yaitu menjaga security. Tapi kalau VPN kita nggak di set up dengan bagus dan sebagainya, ada beberapa persyaratan ya untuk setting-settingnya itu. Port-portnya itu nggak ditutup semua, hanya port penting aja yang dibuka misalnya gitu, ya nanti akan kena juga. Gitu. Tapi seandainya kamu suruh milih antara yang public dengan VPN itu lebih aman. Kecuali kalau VPN itu malah dibuat oleh seorang hackers yang memang sengaja supaya lewat situ, terus nanti dia akan mengirim malicious malware itu misalnya seperti itu. Oke Bu. Tapi in general lebih aman. In general ya. Itu kira-kira ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan dan juga jawabannya dari Mas Dimas dan juga Bu Ira. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Aris Hadarwan. Ada Mas Aris, orangnya ini ya, tadi kayaknya barusan ada tapi live Bu. Oh. Mungkin untuk teman-teman yang belum nulis pertanyaan di chat, apabila ada yang ingin bertanya, monggo bisa langsung saja untuk di on mic untuk menanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini. Oke, sambil menunggu jika ada pertanyaan dari peserta, ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi, Bu. Jadi untuk saat ini kan kita banyak memakai ini, Bu, banyak memakai tools-tools dari Google, misalnya contoh kayak Google Spreadsheet dan lain sebagainya. Dan itu kita juga terkadang memasukkan data-data penting terkait mungkin organisasi ataupun perusahaan. Nah, apakah tools-tools atau yang
dikeluarkan oleh Google itu semuanya itu bisa terenkripsi dengan aman atau bagaimana Bu? Soalnya terkadang data-data yang kita masukkan juga data-data yang cukup urgent gitu nih. Mas Vero, ya Mas. Iya. Mas Vero. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi artinya Google itu sekarang kan kita pakai ya dari email dan sebagainya. Yang jelas, kalau Google sendiri secara teknologi dia bagus, enkripsi dan sebagainya itu termasuk paling bagus gitu. Ya, termasuk paling bagus, search engine juga paling bagus dan sebagainya. Tapi whatever, data ini seperti Google dan sebagainya, Yahoo dan sebagainya itu kadang itu diminta oleh Amerika Serikat ya, datanya untuk memonitor ya untuk kepentingan politik lah. Ada yang misalnya alasan untuk teroris. Nah, Facebook ya, jadi yang jadi masalah itu di sini Facebook, Google dan sebagainya itu kan punya negara-negara ya, seperti itu ya. Kalau secara teknologi itu insya Allah aman gitu ya. Tapi cuman kita juga harus hati-hati gitu, harus hati-hati karena gini, aman, tetapi ada setting-settingan di Google yang itu kalau kita salah men-setting, ini data kita akan ke-share. Jadi bukan masalah itu data itu aman atau terenkripsi, kalau terenkripsi iya. Tapi cuman kitanya ini human error. Ingat, 95% cyber attack itu karena human error. Salah satu contohnya misalnya, saya nyimpan data di Google Foto, Google itu apa? Google Foto itu ya, Google Foto lah. Tuh. Tapi saya setting-settingan Google Foto itu kalau default itu akan ke-share kemana-mana. Nah, itu kan human error. Google-nya sendiri sudah ngasih fasilitas kamu kalau ngesetnya benar, data ini nggak akan ke-share gitu. Tapi akhirnya data ke-share kemana-mana, video ke-share, yang dilalah fotonya kayak Gisel misalnya gitu, atau videonya kayak Gisel gitu. Itu bukan salah kita. Bukan salahnya Google, salahnya kita kenapa nggak memperhatikan setting-setting. Jadi lagi-lagi ya, secara teknologi itu oke. Tapi kadang kita tuh secara human itu tidak menguasai teknologinya. Sehingga efeknya apa? Kita akan terekspos kepada dunia maya. Nah, dunia maya itu ya bolong-bolong. Misalnya contoh saya nginstal Windows. Saya nginstal iOS atau Linux dan sebagainya. Itu bagus secara tersedia semuanya. Tapi saya itu menggunakan default. Contoh tadi ya, IoT devices itu berbasis Linux dan Unix. Tapi mereka belum merubah default password. Nah, jadi bukan salahnya Linux dan Unix yang salahnya kenapa saya sendiri itu belum mengubah password dari device IoT saya. Semuanya masih factory setting gitu loh. Nah, karena factory setting ya tahu lah ya. Akhirnya wah ini kalau orangnya lolo ini mesti factory setting ini. Tahu factory setting yang begitu, wah ini bolong. Nah, kalau factory setting itu bolongnya di A, di B, di C, di D gitu nih. Gitu. Dia masuk lewat situ. Jadi salahnya karena kita tidak menguasai teknologinya. Nah, untuk kasus kamu tadi Google, hati-hati misalnya gini, saya masuk ke Google Doc ya, terus saya masuk cemplungin macam-macam gitu. Nah, defaultnya apa dulu kita cek. Ini boleh di-share kemana? Share publik atau share hanya orang hanya boleh ngedit atau share apa gitu. Itu kita harus aware of it. Nggak cuma itu, misalnya nanti kamu software apa lagi nggak tahu saya ya. Yang saya amati itu Google ini loh. Google Foto, begitu searching misalnya namanya Vero, nanti keluar fotonya, wah malah banyak banget. Karena kamu lupa nge-setting di Google. Artinya itu misalnya kamu pakai Android, itu kan ada Google masuk ke foto terus dikirim ke Google apa itu Google Foto. Hati-hati itu settingan. Nah, setting-settingan semacam itu kadang-kadang kita nggak aware, terutama di mobile devices orang-orang yang awam itu, efeknya kita terekspos pada cyber attack. Seperti itu. Ya. Jadi tadi yang langkah-langkah saya kan sudah ada tuh, semacam itu. Seperti itu jawabannya. Gimana? Itu. Jawab. Jawab Bu. Jadi tentang lebih ke human error-nya tadi ya Bu, untuk lebih berhati-hati terkait sharing dari. Jadi itu datanya, statistiknya sudah valid, itu hasil penelitian riset dari Badan Riset Internasional juga ya, 95% itu human error. Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Ira atas jawabannya. Untuk selanjutnya, dari teman-teman atau peserta webinar, ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin masih ada waktu sekitar 8 menit sebelum ditutup. Jika masih ada pertanyaan, monggo bisa dipaparkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya belum ada Bu, mungkin sambil nunggu juga saya mau tanya lagi Bu. Nah, jadi gini Bu, untuk cyber security ini kan suatu ilmu baru ya, maksudnya untuk kita yang dibagi di dunia teknik industri ini kan belum diajarkan di dalam perkuliahan. Nah, mungkin bagi di sini banyak dari teman-teman yang mau belajar juga terkait dengan cyber security itu step-step yang harus kita pelajari untuk bisa sampai, kan tadi ada 2 faktor ya, ada yang human error sama external disaster. Nah, untuk menangkal yang external disaster ini kan kita perlu kayak semacam sistem atau yang kita buat sendiri enkripsinya. Nah, cara untuk bisa sampai ke tahap itu tuh dari kita sebagai yang awam tuh untuk memulainya bagaimana gitu? Oke, yang jelas nomor 1 kamu harus paham tentang komputer sendiri ya, komputer. Terus terang saya itu ya sewaktu kan sekarang saya banyaknya di sistem informasi gitu juga berkaitan matematik dan bahkan ini SDK kan akan korelasi dengan blockchain ya. Nah, itu salah satunya. Pertama, kamu harus menguasai komputer itu apa dan ngapain, gimana cara bekerjanya. Itu. Terus pelajari juga tentang networking. Networking itu lengkap. Komputer networking itu dari apa itu internet, apa itu NAT, apa itu ARP dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Itu harus paham gitu. Bagaimana nanti data itu terkirim ke komputer lain, dalam LAN, dalam intranet, extranet. Ya. Nah, sesudah itu kamu harus tetap mau nggak mau belajar programming. Ya, itu udah nggak bisa dilakukan. Jadi yang terkait dengan itu belajar programming. Kemudian setelah itu, ya, jadi komputer kamu paham gimana kerjanya, kamu paham tentang jaringan, ya, tentang jaringan dan internet, LAN dan sebagainya, setting-settingannya, VPN itu apa dan sebagainya, terus kemudian kamu belajar programming. Udah, tinggal kamu mau masuk ke dunia hacking itu tadi. Dunia hacking itu nanti ada ethical hacking gitu ya. Ini ethical hacking jadi kamu jadi white hacker gitu ya. White hacker, white hat hacker. Nah, di situ ya udah kamu tinggal belajar, itu biasanya main di sekitar networkingnya itu sendiri. Nah, nanti ada buku panduannya untuk kamu misalnya mau membuat DDoS gitu kan, sebagainya. Tapi itu semuanya coding semua. Ya. Nah, coding itu bisa kamu pelajari kalau kamu tuh paham network. Kira-kira gitu. Kira-kira bisa menjawab nggak kalau mau mulai ya di cyber? Ini sebagai mau jadi hacker atau mau cuma sebagai manajemen? Kalau saya mending jadi hacker belajar untuk supaya apa? Bisa memanage. Jadi kita tahu bagaimana bolong-bolongnya itu. Misalnya dulu tuh kan suka, saya sebagai hobi ya, apa, untuk ganggu orang itu sebagai hobi karena untuk ngetes gitu. Tapi itu hanya sekedar untuk kita tahu bahwa kalau gini efeknya seperti ini. Sehingga kita tahu bagaimana mengelola organisasi supaya nggak terjadi seperti ini gitu. Kita tahu bolong-bolongnya di daerah mana. Nah, untuk tahu bolong-bolongnya di daerah mana, kita harus jadi pemain di level paling bawah. Nah, maksud saya, misalnya kamu ingin jadi seorang sistem analis, kamu nggak akan bisa jadi sistem analis yang baik kalau kamu belum pernah programming. Karena di situ kamu nanti akan bisa tahu, oh kelemahannya, kenapa ada error ini, kenapa kok berat database-nya, kenapa aksesnya kok nggak lancar. Gitu kira-kira. Nah, itu hobi panjang. Dicoba-coba nanti. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari peserta webinar pada malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan, satu pertanyaan terakhir? Atau jika udah nggak ada, mungkin bisa ditutup. Sebelum ditutup,
apakah ada yang ingin Di sini ditanyakan? juga ada saya mau memberitahu bahwa ada sertifikasi untuk cyber security. Jadi kalau ini atas itu memang harus ada pengalaman bermain di cyber security. Ya, gitu ya. Kalau kita punya sertifikasi begitu. Seperti itu. Kalau mau main di profesional, karena betul terus terang ya, kita ini makin banyak terpapar cyber attack, tetapi sangat sedikit orang yang ahli cyber security. Ya, dicari. Itu aja. Oke. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Baru ini sih Bu, baru kepikiran juga. Kan tadi menyinggung juga tentang masalah antivirus ataupun firewall itu terkait mungkin di PC atau di laptop. Nah, saya juga pernah mendengar kalau misalkan antivirus itu cukup dengan pakai Windows Defender bagi yang pakai Windows itu. Tapi ada juga yang bilang kalau harus misalkan install pakai antivirus yang eksternal gitu seperti Norton ataupun Madag dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira kalau dari cybernya sendiri lebih bagus yang mana gitu? Oke, jadi gini, kalau saya sarankan, jadi Windows Defender itu bagus, ya cukup bagus juga, cukup kuat. Tapi kalau kalian cuma main di level personal komputer sih nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi akan lebih kuat kalau itu diimbangi dengan, karena apa, di Windows Defender kadang dia tuh hanya ngasih antivirus yang untuk di level komputer gitu. Tapi untuk nangani internet koneksi itu belum ada. Misalnya kamu pakai MIC-AV. MIC-AV itu juga ada macam-macam. Ada untuk ke internet, ada yang cuma untuk antivirus lokal aja. Nah, serangan-serangan dari luar ini kan kadang belum ditangani. Ini perlu software antivirus. Tapi kalau kamu di organisasi, itu kalau hanya mengandalkan Windows Defender itu sangat berbahaya. Karena serangannya itu tidak cukup hanya diatasi oleh Windows Defender kalau sudah bermain ke server-server yang untuk basis data, big data dan sebagainya. Kamu perlu software eksternal. Sehingga ini tergantung kebutuhan aja kita mau seperti apa. Kalau di level corporate sebaiknya menggunakan software-software yang kompleks security-nya, penanganan security-nya. Tapi kalau cuma di level individu, saya pakai komputer saya, untuk sementara nggak pernah pakai di Windows Defender masih aman. Itu kira-kira seperti itu. Tergantung tujuan. Gimana kira-kira? Apakah menjawab? Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya untuk menjawab.